Berjumpa lagi dengan Kak Puspa. Kali ini kita akan membahas soal tematik kelas 5, tema 7, subtema 2 untuk bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan membahas soal untuk muatan IPA, IPS, dan SBDP. IPA untuk soal nomor 11 sampai dengan 15. Nomor 11. Bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Hal tersebut menunjukkan perubahan wujud yaitu A. Mencair, B. Membeku, C. Menyublim, D. Menguap. Nah, perubahan wujud itu apa ya? Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau bentuk yang berbeda. Wujud benda itu ada 3 macam ya, ada padat, cair, dan gas. Sedangkan perubahan wujud benda itu ada 6 macam, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Nah, perubahan wujud benda membeku itu adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Misalnya dari air menjadi es. Kemudian perubahan wujud benda mencair adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Misalnya es batu yang dibiarkan di luar freezer nanti lama-lama akan mencair. Perubahan wujud benda yang ketiga yaitu menguap. Ini adalah perubahan wujud dari cair ke gas. Ini terjadi pada saat kita merebus air ya adik-adik. Pada saat mendidih keluarlah uap dari kettle atau panci yang kita gunakan untuk merebus. Kemudian mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari uap menjadi cair. Selanjutnya menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat ke gas. Misalnya apa ya? Ya, di gambar ini adalah kapur barus. Kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan menjadi kecil atau bahkan habis karena kapur barus yang berbentuk padat itu akan berubah menjadi gas. Kemudian mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas ke padat, misalnya salju. Nah, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka itu lama-kelamaan akan habis. Itu merupakan bentuk perubahan wujud yaitu menguap dari cair ke gas. Nomor 12. Contoh perubahan wujud dari padat ke cair terjadi pada peristiwa A. Gula dibuat menjadi sirup. B. Kemper dibiarkan terbuka. Kemper itu apa, Dik? Ya, kemper itu adalah kapur barus. C. Air laut menjadi kristal garam. D. Minyak wangi disemprotkan supaya wangi. Padat ke cair. Contohnya adalah A. Gula dibuat menjadi sirup. Nah, nomor 13. Perubahan wujud pada gambar berikut adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Menyublim, D. Mengkristal. Jawabannya adalah A. Menguap. Nomor 14. Meskipun pada malam hari tidak terjadi hujan, tetapi pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Hal ini menunjukkan peristiwa A. Membeku, B. Menyublim, C. Mengembun, D. Mengkristal. Embun di pagi hari itu adalah contoh dari peristiwa C. Mengembun. Nomor 15. Air dapat membeku jika mengalami A. Peleburan air, B. Percampuran air, C. Penurunan suhu, D. Peningkatan suhu. Ya, jawabannya adalah C. Penurunan suhu. IPS untuk soal nomor 16 sampai dengan 20. Faktor pendorong penjelajahan samudra adalah A. Gold, glory, glowy, B. Glory, gold, gospel, C. Glowy, glory, gospel, D. Gospel, glowy, gold. Nah, adik-adik, faktor utama yang mendorong orang barat datang ke dunia timur termasuk Indonesia adalah keinginan untuk mencari rempah-rempah. Pasalnya, rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa.
Iklim Eropa yang dingin menyebabkan bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh. Selain itu, rempah-rempah juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin. Oleh karena itu, para pedagang Eropa tetap akan membeli rempah-rempah meskipun harganya sangat mahal. Nah, perjalanan bangsa Eropa ke timur juga dilandasi semboyan gold, glory, dan gospel. Semboyan gold mendorong mereka memburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahan tambang lain yang berharga. Sebab menurut paham ini, suatu negara dikatakan makmur apabila mempunyai emas yang berlimpah. Semboyan glory berarti kejayaan yang mendorong berkembangnya imperialisasi kuno. Berdasarkan imperialisasi kuno, kejayaan sebuah bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Kondisi ini mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk memiliki daerah kekuasaan yang luas. Penjelajahan bangsa Eropa ke timur juga membawa misi suci dari gereja, yaitu menyebarkan ajaran Injil atau gospel. Setiap kapal yang melakukan penjelajahan samudra selalu diikuti kelompok misionaris yang menganggap penyebaran ajaran Injil merupakan panggilan hidup dan tugas mulia. Mereka kemudian memanfaatkan daerah koloni sebagai tempat menjalankan misi tersebut. Nah, kembali ke soal nomor 16. Faktor pendorong penjelajahan samudra adalah B. Glory, gold, gospel. Nomor 17. Berikut negara yang pernah menjajah Indonesia adalah A. Belanda, B. Jerman, C. Rusia, D. Afrika. Nah, adik-adik, negara yang pernah menjajah Indonesia itu yang pertama adalah Portugis tahun 1509 sampai 1595. Yang kedua Spanyol pada tahun 1521 sampai 1692. Selanjutnya Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Dan Prancis pada tahun 1806 sampai 1811. Inggris menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Dan yang terakhir Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 17 adalah A. Belanda. 18. Sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, perjuangan rakyat Indonesia masih bersifat A. Kedaerahan, B. Kebersamaan, C. Persatuan, D. Modernisasi. Jawabannya adalah A. Kedaerahan. Nomor 19. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di rumah A. Laksamana Maida, B. Wali Kota Suwiryo, C. Muhammad Hatta, D. Insinyur Soekarno. Ya, jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Nah, sebenarnya naskah proklamasi itu disusun dan dirumuskan di rumah Laksamana Maida. Namun, pada pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri dibacakan di depan teras rumah Insinyur Soekarno pada pukul 10 pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Tokoh yang ada pada gambar di samping ini adalah A. Ahmad Subarjo, B. Sayuti Melik, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Insinyur Soekarno. Jawabannya apa ya adik-adik? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah gambar dari Ahmad Subarjo. Sedangkan ini adalah Sayuti Melik dan ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya SBDP untuk soal nomor 21 sampai dengan 25. Nomor 21. Karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama disebut dengan seni? Ya, seni tari. Kalau seni suara itu adalah salah satu cabang dari seni musik dengan menggunakan vokal sebagai media utama untuk berekspresi atau menciptakan keindahan. Sedangkan ini adalah salah satu karya seni kriya, yaitu seni yang dihasilkan menggunakan tangan melalui berbagai media seni.
Kalau ini merupakan hasil dari karya seni rupa, yaitu cabang seni yang membentuk karya seni dan bisa ditangkap oleh mata serta dirasakan dengan rabaan. Nomor 22, gambar berikut adalah bentuk tari. Apakah A tunggal, B berhadapan, C berkelompok, atau D berpasangan? Ya, jawabannya adalah berkelompok. Nomor 23. Tari kecak berasal dari A. Bali, B. Aceh, C. Jawa Barat, D. Kalimantan Timur. Ini ya, jawabannya adalah Bali. Ini adalah gambar tari kecak. Nomor 24. Tarian berikut berasal dari suku. Perhatikan ya gambarnya. Apakah A. Dayak, Asmat, Sasak, ataukah Batak? Ya, jawabannya adalah Dayak. 25. Soal terakhir untuk SBDP. Pola lantai tarian pada gambar berikut adalah apakah vertikal, diagonal, horizontal, ataukah lingkaran? Nah, kalau vertikal ini yang seperti ini ya. Kalau ini adalah diagonal. Nah, ini horizontal dan ini adalah lingkaran. Nah, melihat bentuk susunan penari pada tari tersebut, maka pola lantai yang digunakan adalah horizontal. Bagian 2, isilah titik-titik berikut dengan tepat. Nomor 26. Semboyan bangsa Indonesia yang terdapat pada lambang negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 27. Nah, sekarang kita baca dulu ya teksnya. Cut Nyak merupakan pahlawan wanita yang berasal dari Kepulauan Aceh. Beliau lahir pada tahun 1848. Pada tahun 1880, Cut Nyak bersama suaminya yaitu Teku Umar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, pada tanggal 30 September 1893, tepatnya di kota Kutaraja, rombongan Cut Nyak menyerahkan diri kepada Belanda. Pertanyaannya, kapan Cut Nyak melakukan perlawanan terhadap Belanda? Kita cermati teksnya, di situ ada 3 tahun yang disebutkan, yaitu 1848, 1880, dan 1893. Tahun yang tepat yang menunjukkan perlawanan Cut Nyak itu adalah 1880. Pada kalimat, pada tahun 1880, Cut Nyak bersama suaminya yaitu Teku Umar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, nomor 28. Dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu adalah sifat benda cair. 29. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Adalah penyimpangan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda pada sistem. Nama sistemnya apa? Tanam paksa. Sekarang nomor 30, soal yang terakhir. Gerakan penari membentuk sebuah bulatan akan membentuk pola lantai lingkaran. Ya, demikianlah tadi pembahasan kita untuk soal tematik kelas 5, tema 7, subtema 2 untuk bagian kedua. Terima kasih.